kasih pohon buah-buahan biar ada hasil buahnya yang bisa kita panen. Jadi capeknya ngerawat ya ada hadiahnya lah, buah bisa kita petik. Nah terus kemudian kita sekalian ukur juga ya, ini durian bawor di depan rumah ini jaraknya berapa meter kali berapa meter. Nah, ini lihat yuk. Nih ya, awas ya, ini ya. Oh gini aja, sini. Nih, lihat tuh. Itu ini taruh di bawah, Kak, di bawah. Nah, ini jarak mentoknya ya. Jarak mentok itu kurang lebih 120 cm. Nah, ini totalnya lebarnya adalah 120 cm. Ini kebetulan di sebelah sana itu ada pipa air ya. Agak ke sana itu ada pipa air saluran pumpnya perumahan. Nah, jadi kita tanamnya agak ke sini. Agak ke sini tuh ini jarak apa namanya? Tembok sama pohon duriannya tuh 50 cm. Ya, 50 cm kesininya. Nah terus yang ini 60 sampai 70 cm ya. Nah terus kalau lebarnya nih sini ya, ya kakak pegangin kakak sini. Nah, nah situ pegang. Kalau yang ada tanahnya jaraknya kurang lebih 2 meter nih ya. Ini 2 meter, tapi kalau di batas rumah segini nih. Ada di 4 meter ya. Ada di 4 meter tanah yang sebelah sininya. Nah, ini 2 meter juga ya kurang lebih. 2,2 meter. Nah, kalau jarak dengan rumah satunya nah situ. Nah ini 4,8 ya atau hampir 5 meter. Jadi memang jarak apa ya, lebar rumah kita tuh lepas itu 9 meter ya. 9 meter. Untuk yang durian bawor coba kita gambarkan ya. Gambarannya tuh begini. Nah ini lebarnya tadi yang ini 120 ya. Terus yang ininya 9 meter 900 ya. Nah itu pohonnya ada di kurang lebih di sini tempat ini. Ini ada selokan 50 cm. Nah untuk yang seperti ini tuh kita nggak perlu khawatir ya, kalau ya ada kekhawatiran tetap, tapi kebanyakan tetangga di sini juga nanam pohon di depan rumah ya, di ruang terbuka hijau. Jadi emang apa namanya tajuknya ini sampai ke jalan-jalan, tapi emang dikasih tinggi minimal ya. Coba tuh bisa lihat kan, ini pohon mangganya orang, jadi nggak apa-apa, diperbolehkan emang sama lingkungan sama RT, tapi tingginya harus paling enggak 4 meter ya. Tapi ya ada juga yang nggak nyampe 4 meter ya, contohnya ya itu kan juga cuma berapa, ini nggak nyampe 2 meter, 1,5 meter ya. Yang penting daun-daunnya itu nanti kita sapuin ya, jangan sampai mengganggu tetangga itu di jalanan. Dan jangan lupa kalau berbuah bagi-bagi ke tetangga ya. Jadi bukan cuma dapat daunnya aja, tapi buahnya juga dapat, plus satu yang nggak kelihatan, oksigen gratis. Sebenarnya kita ini ya gambarkan kurang lebih denahnya si duri hitam di depan rumah. Ini tadi untuk lebarnya total rumah kita itu kan 9 meter ya. Terus ini tetangga, jadi jarak ke pohon duriannya berjarak ke fondasi rumah ya itu kurang lebih ini tadi 1 meter, 1 2 3 ini segini ya, 300 ya, 330. Ini rumah. Terus
330, terus jaraknya jarak ke pagar tetangga itu 260. Ini tadi 4 meter, kurang lebih di sinilah. Terus ini cuma 1 meter ya tadi ya. Nah, ini. Terus ini kan 3 meter segini. Nah, ini ada teras di sini tadi. Nah, begini ya, kurang lebih denahnya. Kita ulangi lagi ya. Jadi ini jaraknya tadi, ini ke sini 2,6, terus ini ke sini tadi berapa ya? 3,3 ya. 3,3 meter. Terus ini jarak dengan apa namanya? Teras sekitar berapa tadi? 1,6 ya. 1,6, nggak nyampe 2 meter. Terus ada septic tank di sini ya. Ini di sini tuh ada septic tank. Nah, ini jarak pohon sama septic tank ini hanya 60 cm, 0,6 meter. Itu ya sebelah Farm. Jadi kita nggak ngasal ya, nggak ngasal nanam pohon di depan rumah. Jadi buat sebelah Farm yang kepingin nanam durian di depan rumah, silakan dipertimbangkan baik-baik ya tentang jarak tanam ini. Kita menyesuaikan dengan jarak kebun yang kita sesuaikan di depan rumah. Jadi jarak dengan tetangga itu minimal 3 meter kalau bisa ya, lebih lebar lebih baik. Terus kalau jarak pohon sama ke jalan juga sebaiknya 3 meter juga, jarak ke rumah juga 3 meter. Nah, kalau memang terus jarak ke samping lagi itu juga 3 meter, atau totalnya itu luasnya 6 kali 6 meter. Itu menurut kita itu yang paling aman minimal untuk di rumah tuh itu. Nah, tapi sebagai kamu harus pertimbangkan tadi ada di bawah tanah itu ada septic tank juga ya. Selain fondasi rumah, septic tank, terus kemudian yang di atas juga ada kabel listrik. Nah, ini juga perlu sebelah di Farm pertimbangkan. Nanti kita kasih lihat ya. Nah, berikutnya yang terakhir ya itu kabel listrik. Coba lihat sebelah di Farm. Nah, ini kira-kira nanti kalau tumbuh ke atas itu dia ya paling nggak nabrak kabel listrik, atau kita tuh apa ya nggak berani ya manjat tinggi-tinggi, kita kebetulan takut ketinggian. Jadi nanti pohon ini paling tinggi ya batasnya kabel listrik, atau kurang lebih 6 meter kali ya, sekitar 6 meter 7 meter. Nah, itu yang perlu jadi pertimbangan. Yang di luar pun juga barusan kita pangkas ya, kita potong. Jadi kita kemarin potong berapa meter? 2,5 meter. Pohon itu kita potong 2,5 meter. Karena mau kita sambung atau kita topologin pakai varietas yang lain. Jadi macam-macam satu pohon. Nah, itu jadi pertimbangan. Kalau kabel wifi nggak perlu khawatir ya sebenarnya Farm. Karena kabel wifi itu nggak ada listriknya. Terus kabel wifi itu semrawut. Operatornya itu tadinya cuma ada satu gitu kan, adanya nggak ada, terus dipasang satu, terus tahu-tahu provider yang lain masang lagi 2, 3, 4, jadi semerawut kabel kayak gini. Ya itu jadi permasalahan di kota-kota besar sih. Tapi nggak perlu khawatir, insya Allah juga nggak bakal pohon itu sampai mutusin kabel ya. Atau ya kita kontrol kalau emang ada yang kira-kira berbahaya, ya bisa kita pangkas juga. Kayak yang kita lakukan juga kita pangkas, tapi bukan karena ada kabel ya, tapi emang mau kita top walking gitu. Oke, sebelah Farm. Jadi setelah kan syaratnya tanaman tumbuh itu kan ada ruang tumbuh untuk akar, itu tadi sudah kita bahas lengkap. Nah, yang berikutnya adalah ruang tumbuh di atas, atau tanaman itu membutuhkan sinar matahari ya. Jadi pastikan rumahnya Sobat Ladiko Farm itu kalau pagi, siang ataupun sore dapat sinar matahari yang cukup ya untuk tumbuhnya tanaman. Nah, jadinya Sobat Ladiko harus memilih tempat yang kurang lebih paling optimal terkena sinar matahari. Nah, kalau di kita di
kebun Ladiniko Farm ini di depan rumah. Kebetulan kalau sore hari itu ketutupan sama bayangan rumah ya. Jadi sinar matahari ada di sebelah timur itu sebelah sana. Nah, terbenamnya matahari di belakang rumahnya atau sebelah barat ya. Nah, itu jadi kalau sore hari, biasanya ini sekarang udah jam 3 ya, ini udah mulai ketutupan sinar matahari yang sebelah sini ya. Kalau yang sebelah sini, ini masih kena sinar matahari dikit. Tuh, jadi ruang tumbuh di bagian atasnya itu juga harus diperhitungkan. Selain juga nanti di bagian atas ruang tumbuh itu juga kita dibatasi bukan hanya bayangan rumah, tapi juga ada kabel listrik yang di atas tadi. Tuh. Jadi sebenarnya perlu diperhitungkan. Makanya kalau kita lihat, ini coba mungkin sini Bunda. Pohon ini posisinya yang duri hitam di dalam rumah ini tidak kita tanam persis di tengah-tengah tanah ya. Kalau di tengah-tengah tanah itu, ini kan lebar yang ada tanahnya itu 6 meter, jadi harusnya 3 meter. Atau kalau lebar keseluruhannya sama garasi itu 9 meter, artinya harusnya di 4,5 meter. Nah, tapi kita nggak tanam di situ, karena emang tadi pertimbangannya sinar matahari. Ini kan sebelah sini insya Allah lebih banyak ya sinar mataharinya daripada di sini, karena di sini lebih tinggi bangunannya daripada yang sebelah sini. Nah, kalau kita tanam di sebelah sini atau pas tengah-tengah, pasti akan lebih cepat ketutup sinar matahari. Tapi kalau kita geser dikit ke sini, nah ini relatif lebih lama dapat kena sinar matahari. Nah, tengahnya atau enggak, itu kita bisa lihat durian yang di luar pagar ya. Di luar pagar itu insya Allah pas di tengah-tengah rumah. Jadi emang agak serong, agak miring. Nih, coba lihat dari sini. Ini kelihatan di sini. Nah, kan miring kan ya, atau posisinya kurang lebih berjarak hampir 1,5 sampai 2 meter ya. Gitu ya sebenarnya Farm, silahkan dipertimbangkan dengan matang-matang ya. Nah, itu ya pertimbangannya. Jadi ada 3 pertimbangan utama. Yang pertama pondasi rumah. Ya, pondasi rumah itu baik rumah sendiri, pagar, ataupun rumahnya tetangga ya. Terus yang kedua, oh iya, ada septic tank. Yang ketiga ada pipa air ya, pipa air atau PDAM di bawah tanah juga, itu yang nggak kelihatan. Baru yang keempat ya, ternyata ada 4 itu adalah kabel listrik. Nah itu Sobat Tani Paham, kalau sudah dipertimbangkan dengan matang-matang, jarak tanamnya, jarak dengan pipa air, dengan septic tank, dengan kabel listrik, sudah mantap untuk nanam, silakan tanam pohon duriannya, dan jangan lupa bertanggung jawab terhadap apa yang sudah kita yakini ya. Kalau kita sudah nanam, nanti segala resikonya adalah kita yang tanggung. Jadi mulai dari sampah daunnya, terus kalau berbuah ya sebaiknya kita saran bagi-bagi ke tetangga seperti yang kita lakukan juga. Terus ya kalau nanti ada kerusakan-kerusakan diakibatkan dari pohon yang kita tanam, ya kita juga harus siap bertanggung jawab gitu ya. Meskipun kita sudah perhitungkan dengan matang-matang, insya Allah tidak mengganggu hal-hal utama ya, septic tank, air, terus fondasi rumah, kabel listrik. Itu ya Sobat Tani, terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat untuk Sobat Tani yang baru mau nanam durian di depan rumah. Jangan lupa subscribe Ladiniko Farm Channel untuk mendapatkan tips berkebun lainnya. Sampai jumpa di next video. Ini bibit-bibit koleksi kita. Kalau ada yang mau nanam durian di depan rumah, bisa juga. Ini kita punya bibit-bibit, baik itu yang umum, saking duri tambawar, ataupun bibit-bibit langka mulai dari Aceh, Bangka, terus ada juga dari Malaysia yang langka-langka juga. Sumatera Selatan ada, dari Kepulauan Riau ada, dari Sumatera Utara juga ada, Kalimantan juga ada.